Yang sedang kita coba dan persiapkan adalah dekarbonisasi transportasi. Jadi kita sedang menyiapkan mengganti kendaraan operasional yang ada di Indonesia Re dengan kendaraan listrik atau electric Wah, vehicle. Itu yang keren. pertama. Itu menjadi hal yang paling urgent yang sedang kita siapkan saat ini. Kita sedang mencoba membuat sistem terkait dengan reuse, reuse dan recycle dalam pengelolaan limbah, terutama dalam sampah-sampah yang berada di lingkungan sekitar kantor. Indonesia Raya sebenarnya juga punya target dalam proses net zero emission-nya. Jadi kita punya target dalam roadmap kita untuk punya kontribusi di angka 20% pada tahun 2030. Jadi nggak sekedar ini hanya formalitas, tapi benar-benar menjadi concern perusahaan dan juga semua insan Indonesia Re ke depannya. Halo Sobat Riu, ketemu lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Fanny yang akan menjadi host pada episode kali ini. Sobat Riu, kita di episode kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat penting dan urgent juga buat masa depan kita. Sebuah langkah kecil tapi mempunyai dampak yang sangat besar ke depannya. Nah, Indonesia Re saat ini itu sedang menuju program net zero emission dan lingkungan perusahaan yang bebas limbah plastik. Nah, untuk itu kita nggak berat sih pembahasannya. Kita akan bincang-bincang ringan nih dan santai dengan pakar yang sudah ada di sini bersama saya, Bapak Faizul Awal. Halo Pak Awal, apa Halo Bu kabar? Fani. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman Sobat Riu udah pernah ya membahas mengenai ESG juga nih di episode Rein Podcast sebelumnya. Mungkin bisa dilihat-lihat lagi channel YouTube Indonesia Re. Nah, itu Pak Awal juga sudah pernah membahas ya Pak Ya, gitu. Nah, tapi kali ini kita akan membahas program yang akan digalakan ya Pak ya. oleh Indonesia Re. Nah, tapi sebelum kita mulai diskusi serunya, mungkin bisa diperkenalkan diri lagi nih Pak Awal kepada Sobat Riu. Silakan Pak. Halo Sobat Rio, ketemu kembali dengan saya Faizul Awal, Kepala Departemen ESG Indonesia Re. Ya, Pak Awal. Oke, nah kita sekarang tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya ke Sobat Rio, kita kali ini di episode ini kita akan bincang-bincang mengenai net zero emission. Wah, kayaknya berat banget ya gitu. Tapi mungkin sebenarnya nggak berat ya gitu. Tapi bisa dijelaskan dulu mungkin secara simpel itu apa sih net zero emission itu, NZE itu gitu, dan mengapa NZE ini menjadi concern Indonesia Re saat ini gitu. Baik, terima kasih Bu Fani. Sobat Rio semua, NZE atau biasa sering kita kenal dengan kata-kata net zero emission atau nol emisi bersih. Sebenarnya ini adalah sebuah konsep pada kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer ini sama dengan jumlah emisi yang diserap kembali, Bu Fani. Jadi penyerapan dalam hal ini, emisi ini sama, yang dilepaskan dan diserap kembali sama, berbagai cara juga itu dilakukan dalam untuk penyerapan energi emisi ini, mulai dari reboisiasi misalnya, ada teknologi penyerapan karbon atau juga penggunaan energi besi. Ada beberapa tujuan sebenarnya dari net zero emission yang ada. Yang pertama tadi pasti menghentikan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi kalau kita tahu akibat pemanasan global, atmosfer tadi, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu terjadi pemanasan global, kemudian ada perubahan cuaca ekstrim yang mungkin kita rasakan saat ini di bulan seperti ini, tapi masih tetap ada turun hujan misalnya dan juga naiknya permukaan laut. Ada juga tujuan dari net zero emission ini adalah untuk mencapai keseimbangan iklim yang lebih stabil untuk
generasi kita atau generasi selanjutnya setelah kita yang bisa merasakan yang berada di muka bumi ini. Ada beberapa memang cara untuk mencapai net zero emissionnya. Yang biasanya yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau beralih ke energi terbarukan seperti yang tenaga surya atau angin. Kedua, pasti meningkatkan efisiensi energi. Misalnya mematikan lampu, kemudian di sektor industri juga merubah konsumsi bahan bakarnya, terus di sisi transportasi dan bangunan. Ketiga, pasti adalah menghentikan deforestasi atau memperluas area hutan yang sebagai penyerapan karbon. Dan yang terakhir adalah mengubah pola konsumsi dan produksi agar lebih ramah lingkungan. Itu sih yang paling penting terakhir gini. Ya, menarik ya gitu kalau kita bicara tentang iklim lingkungan saat ini, kita Ya. juga ngerasain ya, mungkin Sobat Rio juga udara sekarang itu kalau misalnya ini tuh ekstrim banget ya, kalau panas-panas banget terus tiba-tiba hujan gitu kan. Mungkin itu juga salah satu dampaknya ya Pak ya gitu. Nah ini sekarang sebetulnya itu kan banyak cara ya yang bisa dilakukan sama kita gitu untuk tadi menuju ke NZE itu gitu. Nah tapi untuk Indonesia sendiri nih Pak gitu, dalam mencapai NZE itu apa sih langkah konkretnya yang mungkin akan dilakukan ya ke depannya gitu? Ada banyak langkah konkret yang bisa dilakukan perusahaan sebenarnya dalam mencapai atau mendukung target dari net zero emission ini. Yang sedang kita coba dan persiapkan adalah dekarbonisasi transportasi. Jadi kita sedang menyiapkan mengganti kendaraan operasional yang ada di Indonesia dengan kendaraan listrik atau electric vehicle. Itu yang pertama. Itu menjadi hal yang paling urgent yang sedang kita siapkan saat ini. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan itu akan segera direalisasikan. Kedua adalah manajemen limbah dan emisi. Jadi kita sedang mencoba membuat sistem terkait dengan reuse, dan recycle dalam pengelolaan limbah, terutama dalam sampah-sampah yang berada di lingkungan sekitar kantor. Nanti mungkin dipersiapkan sebuah tempat untuk pembuangan sampah yang ada organik dan sebagainya. Itu sedang dikaji dan sedang disiapkan semuanya agar bisa dilaksanakan di Indonesia sendiri. Dan yang sudah kita berjalan saat ini adalah tadi pelaporan dan transparansi. Jadi kita sudah buat itu namanya laporan sustainability report sesuai dengan standar global. Juga menetapkan target-target emisi yang akan dicapai secara berkala. Jadi itu tahapan-tahapan yang sedang langkah-langkah konkret yang dilakukan perusahaan dalam mencapai net zero emission. Wah keren ya gitu. Jadi kita akan menciptakan Indonesia sebagai perusahaan yang lebih ramah lingkungan gitu ya Pak ya gitu. Dan itu juga diharapkan juga bisa memberikan dampak ya gitu ke depannya untuk lingkungan di sekitar kita. Oke, menarik nih Pak Awal. Tadi kita sudah berbicara dari sisi perusahaan ya Pak gitu. Nah tadi mungkin balik lagi nih untuk karyawan gitu Pak. Nah kalau misalnya dari perusahaan kan nanti kita akan menyediakan mobil listrik ganti kan mobil berbahan bakar fosil bensin itu kan akan kita ganti dengan mobil hybrid atau yang listrik. Nah mungkin ada nggak sih program yang khusus terkait dengan dekarbonisasi transportasi ini khusus untuk karyawan? Ini memang menjadi concern kami di ESG Department dalam merangka mendukung proses net zero emission. Jadi net zero emission yang pemerintah targetkan di 2060, Indonesia sebenarnya juga punya target dalam proses net zero emission-nya. Jadi kita punya target dalam roadmap kita untuk punya kontribusi di angka 20% pada tahun 2030. Oleh karena itu kami di ESG Departemen melakukan survei kepada karyawan terkait alat transportasi yang digunakan. Jadi awalnya sebelum kami menentukan ending nanti kegiatan apa yang kita lakukan, kami melakukan survei dulu. Alat transportasi apa yang digunakan oleh kawan-kawan teman-teman Indonesia hari ini menuju dari rumah sampai tempat kantornya.
datang menggunakan kendaraan pribadi dan ternyata itu menjadi jumlah polusi atau emisi yang dihasilkan yang paling tinggi menurut data survei yang kami dapatkan. Akhirnya kami sampaikan bahwa data emisi yang kami dapatkan awal tahun kemarin itu kalau dihitung dengan karbon per tahunnya itu mencapai 217 ton. Kalau hitungnya, kami menghitung dengan sistem yang Itu kami Indonesia dapat. Raya aja, Pak. Indonesia Raya saja, betul. Akhirnya kami coba apa sih yang paling pas. Kami coba menghitung, tidak usah terlalu fantastis lah ya dalam mendukung ini. Sederhana saja, saya akan minta dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau Indonesia Raya itu menggunakan transportasi umum dalam 1 bulan saja hanya 2 kali, nggak perlu berturut-turut. Nah, itu dari yang dilakukan teman-teman. Asal saja dilakukan secara kontinu setiap bulan 2 kali saja, dan dalam 5 tahun itu kita bisa menurunkan emisi itu sampai 83,15 ton. Kalau dihitung in percentage dari situ saja kita punya kontribusi sekitar 38,22%. Jadi kalau kita ditargetkan 20% memberikan kontribusi dari hitungan roadmap kita, dari mengurangi emisi teman-teman beralih dari yang biasa naik mobil gitu ya, pindah naik kendaraan umum saja, itu sudah bisa membantu dan mencapai target roadmap Indonesia Raya dalam net zero emission itu 38,22% tadi. Jadi sederhana memang, hanya memindahkan teman-teman yang biasa naik kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Kenapa itu kita lakukan? Dengan perbaikan sarana transportasi umum, public transportasi saat ini, saya yakin teman-teman tidak akan ragu atau tidak akan sungkan untuk menggunakan transportasi. Dia pasti aman, bersih, dan pasti tepat waktu. Yang paling kita cari sekarang adalah tepat waktu. Kenapa sih teman-teman sering menggunakan kendaraan pribadi? Karena kita bisa mengukur dari rumah sampai kantor itu berapa sih, kalau kesiangan tuh buru-burunya kayak apa sih. Jadi dia udah hitung. Tapi dengan transportasi umum saat ini itu jarang sekali dan hampir mendekati 0% keterlambatan jadwalnya. Kecuali force major ya, ada listrik dan sebagainya itu lain. Tapi so far sampai saat ini semua on schedule. Jadi nggak isu teman-teman, nanti nggak aman, nggak bersih, nggak tepat waktu, enggak. Itu menjadi hal yang menjadi perhatian teman-teman untuk bisa dan mau. Dan kalau itu bisa kita lakukan saja 2 hari saja, itu sangat membantu sekali pemerintah dalam hal ini untuk program net zero emission. Itu sih yang penting. Ya. Ini tadi ya seperti yang sudah disebutkan di awal, sebuah langkah kecil tapi memberikan dampak yang sangat besar sekali gitu kan. Nah tapi kan ada stigma nih sekarang nih, orang, mungkin saya termasuk yang salah satu menggunakan transportasi umum ya gitu. Tapi kan yang saya rasakan juga nggak semua orang bisa menerima keadaan tadi yang disebutkan sama Pak Awal gitu. Transportasi umum di kita itu tuh kan sekarang ya masih kurang nyaman gitu kan. Juga misalnya kayak saya nih angker anak kereta gitu. Kalau misalnya pagi-pagi tuh jam-jam kerja mau berangkat tuh kan penuh gitu kan. Terus harus desek-desekan, harus rebutan gitu. Nah terus juga belum nanti kalau misalnya hujan gitu, atau banjir segala macam gitu. Nah itu gimana sih, ada nggak strategi khusus gitu dari tim ESG supaya bisa karyawan itu dengan sadar gitu, bisa mau mereka untuk menggunakan transportasi umum dengan segala kelebihan dan kekurangannya tadi itu. Baik Bu Fani, terima kasih. Untuk cara yang paling tepat ya. Jadi ESG dalam hal ini memang kami coba trial dalam 6 bulan ini. 6 bulan kita coba nih teman-teman. Hanya 2 kali saja. Dan tak perlu berturut-turut harinya. Lihat situasi kondisi. Ya kalau memang hujan ya kita pakai kendaraan pribadi misalnya. Tinggal kalau memang lagi oke, cuacanya kita coba itu gunakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang diminta oleh perusahaan pun cuman sederhana. Teman-teman hanya moto gitu kan, entah di stasiun LRT, MRT ataupun
di stasiun kereta gitu, dia hanya sederhana foto. Jadi nggak ada yang isu misalnya ribet Pak gitu, kami menggunakan transportasi umum begini-begini, nggak. Saya jamin bahwa karena saya juga termasuk yang menggunakan public transportation, jadi nggak isu untuk proses itu. Jadi sederhana. Dan mungkin kita juga sedang siapkan nih, apa sih insentif yang paling menarik nih buat Nah, itu teman-teman, tuh. ya kan? Ya kan Paling ini penting tuh. menarik. Ini ada beberapa skenario yang sedang disiapkan dan nanti paling surprise-nya itu akan disampaikan nanti mungkin di saat kita ulang tahun kantor nanti. Ya, Wow, ini ditunggu banget agak tuh. surprise, Oke. agak beda dengan yang ada. Dan ini bukan hal yang sederhana, tapi ini sangat men-challenge teman-teman. Kalau di anak perusahaan misalnya, mereka diberikan poin. Pertama diberikan jam tangan. Kita mungkin akan berikan itu lebih. Tidak hanya sekedar jam tangan mungkin. Kita lihat aja apa yang akan Wah, disiapkan, apa nih? ya. Jadi bukan hal yang ini, tapi memang sangat men-challenge teman-teman untuk menggunakan public transportation. Justru menguntungkan nih teman-teman yang sudah biasa. Kan soal hadiahnya fantastis sekali. Kita akan coba ini dan sedang dikaji, mudah-mudahan bisa proses ini kita lakukan. Tapi yang pasti kita berharap mulai awal Agustus teman-teman sudah bisa beralih atau mencoba public transportation. Hanya 2 hari kok dalam 1 bulan dan nggak perlu berturut-turut. Bebas mau pekan pertama, kedua, 3, dan 4. Karena teman-teman sendiri kan punya jadwal WFA, WFO ya. Jadi nggak, kalau lagi WFA ya di rumah berarti enggak. Pas WFO tinggal dipilih tanggal yang mana di minggu keberapa. Yang pasti tinggal pas saat itu dia akan menggunakan public transportation. Itu Bu Fan. Ya, menarik banget sih ya tadi yang disampaikan sama Pak Awal mengenai program ESG. Tapi di luar itu semua sebetulnya juga itu harusnya datang dari kesadaran diri kita sendiri ya, gitu. Maksudnya kita juga kan yang turut merasakan akibat dari perubahan iklim tadi gitu kan, gitu. Jadi kita juga kalau misalnya kita mau hidup nyaman gitu di lingkungan kita, ya minimal kita juga ikut berkontribusi lah gitu. Tadi salah satunya ya tadi dengan mengurangi dekarbonisasi emisi dengan menggunakan transportasi umum gitu. Oke, Pak Awal, kita tunggu nih nanti program apa sih yang sudah disiapkan sama ESG tadi yang menarik itu gitu. Oke nih, tadi kan kita sudah membahas mengenai net zero emission gitu, program yang salah satu program dari ESG Indonesia Re. Nah ini kan saya dengar nih ada lagi program lainnya mengenai pengurangan limbah plastik di lingkungan perusahaan. Nah ini juga menarik nih Pak Awal gitu. Seberapa penting sih sebetulnya gitu pengurangan limbah plastik di perusahaan kita ini gitu? Apa memang penggunaan plastik di lingkungan kantor kita ini juga udah cukup memberikan dampak yang kurang baik ya gitu buat lingkungan, gimana Pak Awal? Sebelum kita berbicara di tempat kita bekerja, sampah plastik ini sesungguhnya adalah sudah menjadi masalah lingkungan terbesar di dunia. Kenapa? Penggunaan plastik yang berlebihan atau pengelolaan limbah yang kurang efektif tadi menyebabkan jumlah atau tumpukan sampah yang mencemari lautan misalnya. Kita sering lihat beberapa video di beberapa kanal YouTube terkait dengan sampah yang ada di lautan misalnya, terus sangat mengganggu ekosistem. Pasti juga menimbulkan dampak negatif atas sampah-sampah tadi, terutama terkait dengan kesehatan manusia. Juga dalam hal lain kita juga sebagai individu dalam hal ini punya peran penting nih untuk apa? Mengurangi sampah plastik tadi agar tercipta lingkungan yang bersih. Kemudian kita juga mendukung dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ada minimal 3 kategori yang bisa kita ikut support. Ada SDGs nomor 13 terkait dengan penanganan perubahan iklim, atau juga yang nomor 14 terkait dengan menjaga ekosistem laut, ataupun yang 15 tadi menjaga ekosistem darat. Nah, atas hal itu semua tadi
apa sih yang perlu dilakukan kita nih sebagai insan Indonesiari dalam mengatasi atau mengurangi dampak plastik. Ya. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman di Indonesia yang paling sering kita lihat adalah air minum dalam kemasan di ruang rapat. Nah di ruang rapat ini, dari ruang rapat ini kita lihat yang teman-teman minumnya kadang hanya sedikit, kadang banyak gitu ya. Itu banyak sekali gak efisien. Dari sisi biaya itu sangat gak efisien dalam penggunaannya. Kedua yang pasti teman-teman yang membersihkan juga mengalami kesulitan. Ini sampah harus kemanain gitu kan. Harus dibuang kemana. Inilah yang kadang harus kita pikirkan. Tidak hanya sekedar memakai, bagaimana berkelanjutan. Jadi kita mencoba nih isu baru nih di teman-teman berpikir terkait dengan keberlanjutan. Jadi nggak hanya sekedar sekarang. Terus nextnya kemana? Habis minum diapain? Atas dasar itulah kemudian ESG berinisiatif mengusulkan dan membuat kajian sebelumnya bahwa Indonesia harus bertransformasi, harus berubah cara atau habitnya dalam datang ke sebuah ruang rapat. Kita bilang, harus diganti nih dengan tumbler. Oh ya. Ya, harus ada hal yang bisa menjembatani kegiatan tadi. Diganti dengan tumbler. Nah, dari penggunaan tumbler saja kami hitung berapa cost efisiensinya. Setelah kami berdiskusi dengan teman-teman GA, itu nyampe sekitar 30-40% itu biaya turun. Dari kita besar ya? Cukup. Jadi itu sangat membantu ya. Kalau dihitung lumayan lah. Kalau secara in percentage itu 30-41% paling tinggi. Dalam 1 tahun kalau diganti, kita merubah dari penggunaan air minum dalam kemasan dalam rapat, terus kemudian teman-teman hadir ke ruang rapat membawa tumblernya masing-masing. Nah, itu menjadi sangat membantu terkait dengan keberlanjutan. Tidak hanya keberlanjutan dalam hal ini lingkungan saja, tapi perusahaan juga. Kita membantu perusahaan secara tidak sadar, apapun sadar juga bahwa cost efisiensi kita lakukan nih, gitu ya. Nggak hanya slogan gitu, nggak hanya omong-omong misalnya. Kita ingin, kita juga punya kontribusi. Kita sampaikan pada manajemen, kalian mau dukung manajemen terkait dengan cost efisiensi di mana? Di sini. Nggak ada masalah, nggak isu. Untuk minum doang, toh rapat cuma 1-2 jam, paling 1-2-3-4-5 teguk gitu ya. Nggak terlalu butuh air minum dalam banyak. Teman-teman tinggal bawa botol kemasannya, tumblernya. Dan nanti pihak GA akan menyediakan beberapa dispenser dalam setiap ruangan rapat misalnya. Jadi, kita bingung Pak, ini kemana? Enggak. Semua sudah difikirkan untuk proses ini. Jadi nggak isu terkait dengan peralihan tumbler. Dan yang menarik nanti adalah kita akan coba nih merangsang atau menstimulus teman-teman, memberikan insentif apa terkait dengan tumbler ini nih. Tapi memang nggak semua gitu ya, nggak semua. Tapi setidaknya ada insentif yang diberikan perusahaan kepada teman-teman gitu, kawan-kawan yang mau. Bukan berarti yang nggak dapat nanti nggak mau. Tapi saya yakin penggunaan tumbler ini kan sudah trennya di masyarakat Indonesia saat ini. Itu Bu Fani. Iya. Iya sih gitu. Maksudnya sekarang juga kan apalagi di kalangan milenial, Gen Z gitu kan udah mulai kemana-mana tuh pada nenteng tumbler sendiri gitu kan. Benar. Bahkan juga di beberapa coffee shop juga mereka kalau misalnya kita bawa tumbler sendiri itu dapat potongan diskon. Nah, itu juga salah satu ya bentuk dukungan kita untuk mengurangi limbah sampah plastik gitu. Memang yang sudah sangat mengkhawatirkan sekali sih kalau kita sering lihat-lihat berita gitu kan, dampaknya tuh ke lingkungan, terutama juga ke ke sungai ya, pencemaran sungai, terus akhirnya ke laut, ke
binatang dan akhirnya ke binatang-binatang Ya, yang kita konsumsi tuh, ikan-ikan di laut ya, juga kan, itu juga kayak katanya banyak ya, udah ya, banyak tercemar juga gitu dari sampah plastik ini ya. gitu. Ya tuh. Nah, kalau misalnya nih dari apa namanya, perspektifnya Pak Awal, seberapa penting sih isu lingkungan ini sebagai bagian dari indikator kinerja perusahaan, bukan hanya sebagai program formalitas gitu. Karena kan tadi gitu, supaya program ini bisa terus Ya, berkelanjutan gitu, nggak cuman hanya tren sesaat ya, aja gitu, tapi juga bisa menjadi sebuah apa ya, budaya perusahaan gitu dari seluruh insan Indonesia untuk menjaga lingkungan. ya. Baik, makasih Bu Fani. Jadi teman-teman coba nih berpikir terkait dengan keberlanjutan. Jadi isu lingkungan ini bisa menjadi bagian yang harus kita pikirkan terkait dengan keberlanjutannya. Dan ini juga menjadi indikator bagi kinerja perusahaan. Seberapa kuat dia menjadikan isu lingkungan ini sebagai indikator kinerja perusahaannya. Bukan hanya formalitas, dan ini akan dibuat terukur. Dan ini kami laporkan Bu Fani dalam sebuah sustainability report, dan ini juga di-assess oleh BPKP terkait dengan kinerja perusahaan dari sisi lingkungan. Jadi nggak sekedar ini hanya formalitas, tapi benar-benar menjadi concern perusahaan dan juga semua insan Indonesia ke depannya. Isu lingkungan ini harus menjadi perhatian. Jadi bukan milik perusahaan karena di-assess oleh BPKP. Jadi kita ayo sama-sama kita perbaiki semua lingkungan yang ada tempat kita bekerja. Dengan hal itu di saat kita kinerjanya baik, perusahaan baik, karena kontribusi teman-teman pasti akan banyak manfaat yang kita dapatkan dalam hal ini. Tidak hanya menurunkan biaya saja, tapi juga berkontribusi memberikan dampak kesehatan juga kesejahteraan itu Bapak. Jadi ya memang sih kalau misalnya isu lingkungan ini sebetulnya juga bukan cuma sekedar bukan cuma tanggung jawab dari Ya, perusahaan ya gitu, ya, tapi juga tanggung jawab dari kita sebagai individu, kita ya, sebagai manusia yang hidup di bumi secara yes, bersama-sama gitu. Kita juga harus saling menjaga, kita harus saling ya, mengingatkan gitu, dan kita juga harus apa namanya, sadar diri gitu ya, untuk bisa berkontribusi menjaga lingkungan di sekitar kita oke, supaya kita juga bisa hidup oke, nyaman ya gitu, benar, dan tentunya sehat benar, gitu. Nah, oke, ini kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. oke, Ke depannya apa sih harapan dari perusahaan, dan apa langkah selanjutnya dari program ESG terkait dengan tadi apa namanya, isu net zero emission dan isu yang limbah sampah plastik ini Pak? ya. Atau Jadi ada program lain nggak gitu selain ini? jadi kita tetap akan terus berikan inisiatif-inisiatif kegiatan atau masukan-masukan kepada manajemen terkait dengan isu lingkungan tadi. Tidak dimulai kemarin dengan eh, peralihan kendaraan operasional, kemudian kita coba dengan tumbler yang tumbler. Kemudian nanti kita coba nih teman-teman berolahraga misalnya. Itu hal yang penting juga untuk Iya. proses ke depannya, ya kan? Kemudian ada kegiatan-kegiatan charity yang akan dilakukan. Jadi ESG ini kan gak hanya environment saja, ada sosial di dalamnya, ada governance-nya juga yang kita coba. Dan ini akan kita terus gulirkan kegiatan-kegiatan ini. Yang satu yang kita paling penting adalah merubah mindset teman-teman. Iya. Well, jadi teman-teman kita ajak, ayo dong kita berpikir terkait dengan keberlanjutan. Tidak berhenti di saat ini saat menggunakan sebuah kegiatan atau barang misalnya. Pikirkan terkait dengan keberlanjutan. Nah, kalau teman-teman sudah berpikir itu, akhirnya kita tahu, oh apa yang kita lakukan akan berdampak pada masa depan. Tidak hanya selesai di sini, selesai itu terserah, saya nggak mau pikir, enggak. Kita akan coba nih mulai dari sekarang. Isu-isu keberlanjutan akan terus kita gulirkan ke teman-teman untuk bisa dilakukan. Itu Bu Fani.
Ya, jadi Sobat Trio sangat penting sekali ya isu lingkungan ini gitu. Jadi kita sebagai manusia dan yang sama-sama hidup di bumi ini gitu. Jadi kita juga harus mempunyai tanggung jawab dan kesadaran untuk terus menjaga lingkungan, bukan karena suatu program yang dari dicanangkan oleh perusahaan gitu, atau hanya mengikuti tren dan sebagainya, tapi juga itu harus menjadi sebuah kesadaran dan tanggung jawab dari diri kita sendiri sebagai manusia. Ya, menarik banget nih diskusi kita kali ini mengenai isu-isu lingkungan. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi kesadaran kita ya, kita mengingatkan kita Yes. kembali untuk selalu menjaga lingkungan supaya tetap sehat dan lebih baik lagi ke depannya untuk Oke. anak cucu kita. Oke, Sobat Rio, mungkin sampai di sini dulu Rain Podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di Sampai Rain ketemu, Podcast Sobat Trio. selanjutnya. Semuanya. Jangan lupa Jangan lupa. subscribe channel YouTube Indonesia Indonesia Re Re. dan follow, Follow. ikuti semua media sosial Indonesia Re. See you, Oke. bye-bye.